Bisa menyapa kita. Selamat malam, Shalom Alehem. Kita berterima kasih masih diberikan kesempatan yang baik dan istimewa dalam wadah fellowship kaum muda remaja. Kita belajar melayani Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Malam ini kita masih belajar dari kehidupan Yesus, bagaimana ia bertumbuh secara intelektual. Saya berikan tajuk atau tema bagi kita, intellectual growth, ya. Pertumbuhan intelektual. Coba kita lihat satu ayat saja untuk mendasari renungan kita pada malam hari ini. Dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52. Kita baca bersama-sama, hanya satu ayat. Yang sudah ketemu katakan amin. Dengan suara yang terbaik. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, ini saja. Ayat ini bukan hanya sebuah cerita yang kita baca atau kita dengar, tetapi ayat ini atau cerita ini merupakan satu contoh untuk kita panut, satu contoh untuk kita teladani. Yesus adalah contoh yang luar biasa bagi seluruh kaum muda untuk diikuti. Kita melihat di ayat ini bahwa Yesus bertumbuh dengan sehat. Yesus bertumbuh dengan cara yang seimbang. Dari ayat ini saya mencoba untuk melihat atau memperlihatkan kepada saudara ada 4 aspek, ya, di mana Yesus bertumbuh, atau 4 aspek pertumbuhan Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan, tetapi Yesus juga manusia. Ini merupakan doktrin yang kita anut atau yang kita pegang. Yesus adalah Tuhan, tetapi Yesus juga manusia yang sejati. Sebagai manusia, Yesus juga bertumbuh seperti kita. Dan ada 4 aspek pertumbuhan Yesus yang kita boleh lihat dari ayat yang kita baca tadi. Pertama, saya sebutkan physical growth atau pertumbuhan fisik. Dikatakan tadi, dan Yesus makin bertambah besar. Ini adalah pertumbuhan secara fisik. Tubuhnya, badannya bertambah besar. Karena kita mengetahui bersama bahwa pada konteks atau pada nas ini usia Yesus sudah 12 tahun. Nah, coba Desi ya, kita kembali pada ayat-ayat sebelumnya di mana dikatakan bahwa usia Yesus pada saat itu 12 tahun. Coba ayat yang ke-42 ya, ke atas silakan. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Iya. Jadi usia Yesus 12 tahun. Yesus adalah manusia seperti kita. Ia pernah berada di dalam kandungan ibunya yaitu Maria, dan dia pernah janin. Kemudian dia lahir menjadi bayi, menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja dan dewasa. Yesus menjalani semua
fase pertumbuhan itu secara wajar dan secara normal. Jadi pada bagian pertama ini, pada pertumbuhan fisik, yang dimaksud dengan kalimat itu Yesus bertambah besar atau Yesus makin bertambah besar, artinya postur Yesus semakin tinggi, ya, semakin besar. Ini pertumbuhan fisik. Ini yang pertama. Yang kedua, saya sebutkan sebagai intellectual growth, pertumbuhan intelektual, karena dikatakan bertambah hikmatnya. Ya, ini nanti akan kita zoom ya secara khusus karena ini yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga adalah spiritual growth atau pertumbuhan rohani. Karena dikatakan bahwa Yesus makin dikasihi oleh Allah. Artinya semua hal yang disampaikan oleh Yesus dapat diterima oleh Allah. Sudah masuk pada sebuah perkenanan Allah. Artinya Yesus memiliki sebuah hubungan dengan Allah. Dikasihi berarti ada sebuah hubungan. Kalau kita mengasihi seseorang, berarti ada hubungan dengan orang tersebut. Kita mengasihi orang tua, berarti kita ada hubungan dengan orang tua tersebut. Jadi ada perkembangan, ada pertumbuhan di sana, termasuk pertumbuhan rohani. Dan di sini dikatakan bahwa Yesus makin dikasihi oleh Allah, dan terakhir bukan hanya dikasihi oleh Allah Bapa, tetapi saya sebutkan sebagai aspek social growth, pertumbuhan sosial. Yesus juga bertumbuh secara sosial karena dikatakan bahwa Yesus makin dikasihi oleh manusia. Tadi dikasihi oleh Allah, itu menyangkut hal-hal rohani, pertumbuhan rohani. Kemudian yang keempat, Yesus makin dikasihi oleh manusia. Ini saya lihat sebagai pertumbuhan sosial. Ya. Jadi 4 aspek ini berjalan secara beriringan atau bersama-sama. Nah, kita masuk pada poin yang kedua yang akan kita soroti pada malam ini, yaitu pertumbuhan intelektual atau intellectual growth. Ya, poin ini yang akan saya bagikan dan kita akan dalami. Dikatakan di sana bertambah hikmatnya. Hikmat Yesus bertambah. Ya. Dalam NIV bahasa Inggris dikatakan, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Ya, NIV, New International Version. Jesus increased in wisdom. Ya. Yesus meningkat dalam hikmatnya, bertambah hikmatnya. Kemudian ada terjemahan atau versi yang lain, Jesus kept increasing in wisdom. Artinya terpelihara, ya. Peningkatannya itu progresivitasnya itu ya berkesinambungan, kept, ya. Increasing. Jadi seiring berjalannya usianya, hikmatnya pun meningkat. Kemudian dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa arti hikmat itu adalah kebijakan atau kearifan. Nah, ini harus terjadi, teman-teman. Seiring bertambahnya usia kita, kemudian bertambah besar badan kita atau tubuh kita, ya. Juga aspek intelektual kita atau bagian jiwa kita yang tidak terlihat itu harus juga meningkat, increasing, ya, grow, bertumbuh, bertambah, berkembang, sehingga dengan seiring waktu kita semakin arif, kita semakin bijaksana sebagai anak muda. Jangan tubuhnya sudah besar, ya, tapi intelektualnya masih juga sama dengan anak-anak. Itu hal yang cacat, ya. Makanya ada banyak disebut cacat mental,
Ya. Bukan cacat dalam arti dia cacat fisik, tapi mentalitasnya cacat karena dia tidak bertumbuh sesuai dengan usianya. Dia tidak proporsional dalam pertumbuhannya. Nah, kita melihat di sini bahwa Yesus itu pertumbuhannya itu sangat sempurna, ya. Dan di keempat aspek tadi dia bertumbuh dengan baik. Nah, apa arti hikmat menurut Alkitab? Ya, ada banyak juga Alkitab menulis tentang hikmat. Ada banyak ayat berbicara mengenai hikmat. Pertama, hikmat berarti kemampuan atau keterampilan soal seni. Ya. Kemampuan atau keterampilan soal seni. Ini hikmat, ya. Kemudian yang kedua, hikmat berarti kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah sehari-hari. Ini hikmat. Masalah sehari-hari. Masalah-masalah yang seharusnya sudah bisa kita tangani sebagai anak muda, itu kita harus tangani. Itu berarti kita berhikmat. Hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal yang bisa kita urus, kita harus urus. Contohnya sudah bisa menyiapkan baju, ya siapkan bajumu. Sudah bisa menyiapkan buku-bukumu, ya siapkan dengan bertanggung jawab. Jangan lagi harus minta tolong kepada mama atau bapak. Jadi untuk hal-hal yang kita sudah bisa lakukan, ya hal-hal sehari-hari. Kalau kita anak sekolahan, ya kita siapkan buku kita jadwal semua pekerjaan kita kerjakan tugas-tugas kita. Jangan semua ditimpakan kepada orang tua, ya. Karena itu sudah menjadi masalah kita sebagai seorang siswa atau seorang pelajar. Nah, pada saat-saat seperti itu kita harus tahu di mana tugas kita. Jangan dikit-dikit minta tolong kepada mama, jangan dikit-dikit minta tolong kepada kakak. Ya. Saya pernah dengar cerita, ya, Desi itu tidak serta-merta nolong adiknya kalau minta tolong. Desi akan sampaikan, kerjakan dulu. Kalau kamu sudah mentok nanti baru tanya saya. Begitu, Des, ya? Ya, itu baik. Supaya anak itu bertumbuh. Apalagi waktu kemarin, ya, waktu masa Covid itu. Akhirnya orang tua yang stres, ya. Orang tua yang mengerjakan semua tugas-tugas anak-anak. Ya, yang sekolah siapa? Yang sekolah kan bukan mama, bukan bapak. Yang sekolah kan kamu. Ya, tugas-tugas PR-mu itu kerjakan sendiri. Kerjakan dulu, pikirkan dulu. Ya. Setelah memang sudah mentok, sudah nggak sanggup lagi, baru tanya yang lain, baru tanya kakakmu, baru tanya orang tua. Jangan belum apa-apa langsung ke orang tua. Ya, itu yang salah. Nah, ini orang yang arif, itu orang yang berhikmat, memiliki kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalahnya sendiri, masalah sehari-hari. Jadi pada akhirnya nanti tujuannya adalah supaya kita mandiri. Kalau sudah bisa makan sendiri, makan sendiri. Kalau bisa mandi sendiri, ya mandi sendiri. Kan nggak lucu, ya, sudah anak gadis masih dimandiin contohnya, ya. Ya, itu sesuatu yang error, ya. Jadi di porsi kita harus kerjakan. Sudah bisa bantu orang tua, ya bantu. Itu artinya berhikmat. Kemudian ini lebih lagi, hikmat itu berarti cara pandang dan cara hidup yang secara moral benar. Ini orang berhikmat. Ya, makanya dalam Alkitab itu selalu kita lihat bahwa hikmat itu dihubungkan dengan moral. Orang yang bijak itu menjauhi kejahatan, ya. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Orang berhikmat itu hidupnya benar, cara pandangnya benar, ya, cara hidupnya benar, ya, moralnya benar. Kemudian yang ketiga, ini pengertian dari Alkitab, ya. Saya tidak perlu atau tidak punya waktu untuk menuliskan ayat-ayatnya atau membacakannya, tapi ini semua bersumber dari Alkitab. Kemudian yang ketiga, hikmat itu berarti pola pikir yang selaras dengan pikiran Allah. Ini makna hikmat yang paling tinggi, ya. Pola pikir yang selaras dengan pikiran Allah. Jadi teman-teman,
kalau kita bertumbuh dalam hikmat, sampai nanti kita bisa mengetahui ya apa yang Tuhan mau, ya apa yang menjadi pikiran Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengapa Yesus dikatakan makin dikasihi oleh Allah? Dalam bahasa Inggris dikatakan Yesus mendapatkan perkenanan Allah. Berarti yang Yesus lakukan adalah sesuatu yang sesuai dengan pola pikir Allah. Itu makanya Allah berkenan kepada dia. Mengapa orang tua berkenan kepada kita? Mengasihi kita, suka kepada kita sebagai anak. Berarti kita sebagai anak melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dipikirkan orang tua. Kalau kita melakukan segala sesuatu tidak sesuai dengan pikiran orang tua atau menentang orang tua, ya pasti orang tua itu pun tidak suka dengan kita, tidak berkenan dengan perilaku kita. Sama halnya teman-teman. Mengapa Allah itu berkenan kepada Yesus? Mengapa Allah itu mengasihi Yesus? Karena Yesus bisa mengerti apa yang Bapaknya mau, bisa menyenangkan Bapaknya. Ya. Bisa menyenangkan Bapaknya, bisa menyukakan Bapaknya. Itu makanya Bapak itu berkenan. Nah, ini nanti menjadi standar akhir. Ketika kita belajar terus semakin dewasa, semakin matang, kita akan tahu apa yang berkenan. Karena dalam pertumbuhan intelektual ini yang berubah adalah mind kita, ya. Itu makanya dikatakan, coba lihat Desi ya, bantu dalam pembacaannya Desi, Roma 12. Ini nanti arahnya ya, sampai kita mengerti kehendak Bapa, kehendak Allah. Coba ayat 1 mulai. Karena itu, saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu, Iya. supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sempurna. Iya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Iya. tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, Iya. sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang Iya. Bahkan tujuan dari ibadah kita ini adalah untuk perubahan pola pikir ini. Pola pikir ini dirubah terus ya, dengan pemberitaan firman Tuhan, dengan perenungan ayat-ayat firman Tuhan, dengan kita bersekutu dengan Tuhan, ya. Akal budi kita dirubah terus. Ya. Intelektual kita dibaharui terus. Sampai kita bisa membedakan pembaruan budi itu, sampai kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan, apa yang baik. Akhirnya kita mengerti apa yang baik. Ini orang berhikmat, dia mengerti apa yang baik, ya. Dia mengerti apa yang berkenan kepada Allah, bahkan dia mengerti apa yang sempurna. Dan dia menimbang, ini baik enggak, ya. Ini berkenan enggak kepada Tuhan, ini berkenan enggak kepada orang tua, ini berkenan enggak kepada mama, papa. Dia menimbang. Sebelum dia bertindak, sebelum dia berperilaku tertentu, dia menimbang. Itu orang berhikmat. Dan sampai kita mengetahui ya dengan sempurna apa yang menjadi kehendak Bapa. Ya, ini pertumbuhan. Saya berikan beberapa tahapan ya. Saya sebut tahapan perkembangan kognitif ya, tahapan perkembangan kognitif yang dialami oleh semua manusia yang hidup ya. Perkembangan kognitif di sini berarti tingkat kemampuan seseorang individu dalam berpikir yang meliputi proses pemecahan masalah, mengingat serta mengambil keputusan. Ini dia ya, perkembangan kognitif ya, kemampuan seseorang dalam berpikir ya, meliputi proses pemecahan masalah. Jadi ketika kita beranjak dewasa, sudah ada masalah-masalah nanti yang akan kita hadapi, dan kita sudah mulai bisa menyelesaikan masalah. Enggak dikit-dikit ngadu, dikit-dikit cari bapak, enggak lagi ya. Enggak lagi. Ya, untuk mengingat dan kemudian mengambil keputusan.
Bahkan keputusan-keputusan yang penting. Ini orang yang sudah mulai beranjak dewasa. Bahkan dia yang akan memberitahukan kepada orang tuanya, dia mau kemana. Saya mau kerjakan ini Pak, Ma, tolong dukung saya. Saya mau kuliah di sini Pak, karena cita-cita saya ke sini. Saya mau jadi ini. Itu yang benar. Ya. Jangan tanya orang tamu, Pak, saya mau jadi apa? Kan lucu. Kamu yang tahu mau jadi mau pengen apa, ya? Apa yang menjadi passion kamu, kesukaan kamu, ya? Apa yang menjadi cita-cita kamu? Masa tanya orang tua, masa tanya abang? Enggak. Ya kita yang tahu. Dan itu Tuhan taruh dalam diri kita masing-masing. Ada yang suka seni, ada yang suka olahraga, ada yang suka jurnalis, ada yang suka public speaking, ada yang suka angka-angka, ada yang suka macam-macam. Tuhan taruh itu. Dan kita bisa memantau itu ketika kita belajar, tentunya sekolah. Pada bidang-bidang apa kita dominan. Ketika kita sekolah kan pasti ada mata pelajaran yang paling kita suka. Ya, itu salah satu parameter juga. Ya, untuk ke depan kita mau kemana. Ya. Ada orang yang suka matematika. Ada orang yang suka biologi. Ada orang yang suka ilmu sosial. Ya. Itu secara khusus bagi masing-masing. Nah, itu yang kita gali, apa yang menjadi hasrat kita. Oh, saya suka sekali kalau musik misalkan begitu. Berarti harusnya kita asah di situ. Oh, saya suka sekali kalau ngomong. Oh, berarti asah di situ. Jangan-jangan kamu nanti menjadi pembicara atau menjadi negosiator. Ya. Nanti mungkin ambil hubungan internasional ya, bisa nanti jadi menteri luar negeri seperti ibu ibu menteri kita Marsudi ya, Retno Marsudi ya, pintar ngomong, bisa melobi. Nah itu semua kita yang tahu, kita yang lebih tahu itu ya. Dan mengambil keputusan. Nah, ini dia ya, mengambil keputusan. Seiring berjalannya waktu, kita harus bisa mengambil keputusan. Kita harus melatih diri. Ya, saya sering temukan ya, sudah dewasa, sudah gadis, sudah ya. Tapi ketika misalkan diajak makan, Mbak mau makan apa Mbak? Terserah aja. Nggak tahu apa yang dia mau ya. Kan, waduh. Ya kalau kita disuruh milih ya kita pilih. Sate kah, nggak ada di situ menu terserah. Nggak ada ya. Pilihlah es krim kayak apa kayak ya. Yang ada di situ. Lihat, baca itunya ya, menunya ya. Kalau disuruh milih ya pilihlah. Mie ayam kayak apa kayak. Dia harus bisa mengambil keputusan. Ya. Bisa mengambil keputusan. Itu perkembangan kognitif. Ini dikembangkan oleh seorang ahli ya, namanya Jean Piaget ya. Jean Piaget ini seorang ahli perkembangan ya, ahli pertumbuhan. Dia seorang psikolog ya. Dia mengembangkan teori-teori ini. Nah, dia menyampaikan atau membagi ya perkembangan kognitif ini ke dalam 4 juga ya. Tahapan perkembangan kognitif manusia itu dibagi oleh Jean Piaget ya menjadi 4 tahapan. Dan kita semua mengalami fase-fase ini atau tahapan-tahapan ini. Pertama dia sebutkan adalah tahapan sensori motor ya. Itu terjadi pada manusia di usia 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Pada usia bayi 0 sampai 2 tahun yang berkembang itu adalah sensor motoriknya. Ya. Perkembangan otot-otot motorik bayi. Makanya dia banyak gerak ya. Seperti galaksin ya. Udah banyak gerak dia. Gini-gini, oh. Gitu-gitu dia ya. Makanya kita harus pantau dia, karena dia cepat-cepat nanti udah meluncur dia dari kasur. Untung kasur kami segini aja ya, jadi nggak ada
ranjang, udah sering dia jatuh ke lantai dari kasur sini, ya. Dia mundur-mundur pantatnya gini ya, jatuh. Kalau enggak kejepit dia, ya. Karena dia gerak terus, ya. Itu bayi usia 0 sampai 2 tahun, gerak terus, tangannya, ya, matanya lirik-lirik terus, gitu ya. Dan itu dialami oleh semua manusia yang normal, dan kita dulu juga mengalami hal yang sama. Kemudian yang kedua, ya saya catat di sini ya, itu yang dominan itu adalah motoriknya ya, motorik bayi. Kemudian tahapan kedua disebutkan tahapan pra-operasional, ya. Pra-operasional itu di usia 2 sampai 7 tahun. Ya, termasuk berarti sekarang di usianya Queen ya. Udah masuk usianya Queen, 2 sampai 7 tahun. Dan John Piaget katakan pada usia 2 sampai 7 tahun yang paling dominan berkembang adalah imajinasi. Ya, imajinasinya. Dan kemudian berkembang juga kemampuan berbicara. Saya senang ya bisa menyaksikan anak saya dalam masa-masa pertumbuhan ini lucu-lucu ya. Nah, memang itu yang terjadi dengan Queen juga, imajinasi, dia berimajinasi dan dia bisa berbicara sendiri tapi seperti ada teman-temannya di situ ya. Ya, seperti berdrama gitu, mengimajinasikan. Ya. Berbicara sendiri, kadang dia menasihati dirinya sendiri. Ya. Seperti apa yang kami sampaikan, diulang lagi kata-kata itu. Ya. Kalau makan harus sap-sap-sap, kayak gitu-gitu. Dia ngomong sendiri. Ya. Kemampuan berbicara. Kadang kita dengarkan dia berbicara sesuatu yang membuat kita kaget, ya. Dia bisa cerita. Ya. Jadi kemampuan berbicara mulai meningkat. Itu di usia 2 sampai 7 tahun nanti, sampai nanti masuk sekolah ya. Kemudian tahapan ketiga adalah tahapan operasional konkret. Ya, ini yang disebut oleh Jen, yaitu usia 7 sampai 11. Pada usia 7 sampai 11 tahun, logika anak sudah mulai berkembang ya. Sudah mulai berkembang. Jadi fokus perkembangannya adalah sektor-sektor yang konkret, yang eksakta. Nanti sudah mulai dia bisa berhitung, sudah mulai dia bisa mengerti hal-hal yang logis ya. Kemudian yang terakhir ya, tahapan terakhir adalah tahapan operasional formal ya. Tahapan operasional formal itu usia 11 tahun sampai dewasa. 11 tahun sampai dewasa. Tahapan terakhir ini perkembangan kognitifnya ialah tahapan operasional formal yang dialami oleh anak usia 11 tahun hingga ia dewasa. Dan ciri khasnya adalah anak itu mulai mampu berpikir secara abstrak. Mulai dia bernalar ya di usia 11 sampai dewasa. Anak juga memiliki kemampuan untuk menarik kesimpulan dari informasi. Contohnya saya berkhotbah seperti ini. Saudara sudah mulai memiliki kemampuan untuk mengambil kesimpulan ya. Punya kemampuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang saudara dengarkan, yang saudara dapatkan. Ya. Sehingga kalau kita terdidik dengan baik, maka kita tidak gampang dibodoh-bodohin. Ketika kita menerima satu berita, kita pikirkan ini benar apa tidak. Ya. Tidak serta-merta menelan semua informasi dan menganggap itu sebuah kebenaran, karena kita sudah mulai mampu berpikir secara abstrak ya, bisa memvalidasi data-data. Nah, ini anak juga memiliki kemampuan untuk menarik kesimpulan dan mampu memahami beragam hal ya, seperti bukti logis. Dia juga sudah mulai mengalami rasa-rasa cinta ya, serta udah mulai mengerti arti nilai baik buruk ya. Dia sudah mengerti, udah mulai ada rasa-rasa dalam hatinya.
Ya, rasa-rasa tertarik. Ya. Walaupun belum matang, masih labil ya. Anak labil. Anak tidak akan melihat segala sesuatunya hanya dalam bentuk putih atau hitam. Ya. Kalau anak kecil kita ajarin memang harus hitam putih, benar dan salah. Tetapi ketika sudah di usia ini tidak lagi putih dan hitam, dia sudah mulai mengenal warna-warna yang lain. Ini bukan hanya masalah warna, tetapi masalah pandangan juga dia sudah mulai mengerti. Ya. Pandangan-pandangan yang berbeda, paham-paham yang berbeda, dia sudah bisa menimbang dari informasi-informasi yang ia dapatkan. Ya. Dan saya juga menemukan ketika menyelidiki materi ini, mempersiapkan materi ini, pertumbuhan laki-laki dan perempuan, ya, ini secara fisik ya. Laki-laki itu disebutkan bertumbuh secara fisik di usia 14 tahun. Ini paling optimal ya. Optimalnya itu dia bertumbuh di usia 14 sampai 19 tahun. Ya. Kemudian pertumbuhan perempuan itu di usia 13 sampai 16 tahun. Itu pertumbuhan optimalnya. Memang anak-anak kecil seperti ini bertumbuh, tapi nanti di usia 14 tahun sampai 19 tahun untuk laki-laki ini pertumbuhannya cepat. Tiba-tiba cepat dia bertumbuh ya. Kemudian perempuan di usia 13 sampai 16 tahun. Tetapi saya coba ambil rata-rata saja dari sini. Average-nya itu saya perhatikan manusia itu berakhir pertumbuhan fisiknya itu di usia 20 tahun. Jadi kalau ada yang usia 20 tahun di sini udah berhenti pertumbuhannya. Tingginya ya, tapi pertumbuhan ke samping ke depan masih bisa. Tetapi untuk tingginya udah sekian. 20 tahun. Tidak tambah tinggi lagi. Walaupun ada beberapa teori mengatakan masih bisa tambah, tapi itu minim sekali. Siapa yang sudah 20 tahun? Citra, berarti Citra nggak tambah tinggi lagi Citra. Desi juga ya, udah 20 ya. Yuyun udah. Ya berarti udah segitu kamu. Tinggal nanti pertumbuhannya ke samping ke depan. Kalau tingginya udah segitu menurut teori ya, menurut teori. Tapi memang dalam teori itu selalu ada pengecualian. Ini yang umum saja. Di usia 20 tahun itu sudah berhenti pertumbuhannya. Nah, kita harus mengerti ini. Tetapi yang mau kita tekankan, yang mau saya sampaikan di sini, walaupun pertumbuhan fisik kita sudah berhenti, pertumbuhan intelektual kita masih bisa berjalan terus. Bahkan itu tidak ada batasnya. Ya. Makanya saya buat di sini. Ya. Ini modeling ya. Ini modeling dari Yesus tadi. Ya. Yesus adalah model kita. Ketika ini disampaikan atau dituliskan oleh Lukas, ini menjadi model bagi kita, menjadi contoh bagi kita bahwa kita bisa bertumbuh. Karena dikatakan tadi, coba sekali lagi Desi, ayat kita tadi. Dan Yesus makin bertambah besar dan Iya. bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di sini secara fisik juga Yesus masih bertumbuh. Tapi udah masuk masa puber dia ya, udah masuk masa puber belasan tahun ya. Tetapi pertumbuhan intelektualnya lebih lagi. Maka saya sebutkan di sini, ketika kita sudah berhenti bertumbuh secara fisik, ya, tubuh ini tinggi kita sudah berhenti bertumbuh, ya, tetapi intelektual kita masih bisa berkembang. Maka kita harus fokus pada apa yang masih bisa berkembang. Ya. Kalau memang sudah 20 tahun, gak usah lagi menambah-nambah tinggi. Ya. Yang kita fokuskan adalah bagaimana kita semakin cerdas. Amin ya? Amin? Iya. Jangan lagi yang sudah putus tadi, yang sudah berakhir. Karena secara teori di usia 20 tahun itu sudah berhenti pertumbuhannya. Tetapi pertumbuhan intelektual kita itu masih berjalan terus. Nah, ini yang harus kita fokuskan. Ini harus kita fokuskan. Belajar terus.
Saya yakin bahwa kita semua setuju ya, Yesus adalah manusia paling sehat pertumbuhannya dari seluruh manusia yang pernah hidup di bumi. Ini yang dikatakan oleh Lukas. Yesus bertumbuh di dalam seluruh aspek secara sempurna. Dan pada poin ini dikatakan Yesus itu bertambah di dalam hikmatnya. Artinya itu berjalan seiring. Ketika Yesus bertumbuh secara fisik, Yesus juga berkembang secara psikis atau jiwanya. Yesus makin besar, Yesus juga makin berhikmat. Yesus makin besar, Yesus juga makin cakap dalam hal rohani, secara spiritual. Yesus makin besar, dia makin cakap juga dalam interaksi sosial. Jadi kita harus beranjak terus, ya, menapaki usia-usia itu. Harus pintar juga menjalin komunikasi dengan orang, berinteraksi dengan orang. Ya. Orang muda yang bertumbuh makin tinggi dan besar juga harus bertumbuh di dalam hikmat. Sementara mereka bertumbuh dalam hikmat, mereka juga akan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini beriringan teman-teman ya. Kalau kita semakin berhikmat sesuai dengan pengertian yang saya sampaikan tadi, apa arti hikmat itu? Ya. Kalau kita hidup semakin berhikmat, maka orang-orang juga akan mengasihi kita, akan berkenan kepada kita, akan suka bergaul dengan kita, akan suka berteman dengan kita. Kalau kita mengerti tadi, ya, hikmat itu ya, kemampuan atau keterampilan soal seni, ya. Ini bukan hanya seni musik ya, banyak seni. Karena pada akhirnya semua seni ya. Berbicara juga seni. Ya, seperti ini seni juga. Ya, ada seninya semua. Kemampuan atau keterampilan soal seni. Pada saatnya semua kita harus tahu seninya ya. Bukan hanya secara pengertian yang terbatas ya, yang saya maksud di sini. Ya, pada akhirnya kita harus mengerti seninya bagaimana. Kemampuan untuk memahami, ini tadi yang kedua, mengatasi masalah sehari-hari. Kalau kita sebagai anak atau sebagai anak muda semakin memahami atau bisa mengatasi masalah sehari-hari, pertama masalah kita sendiri yang kita selesaikan, yang kita atasi. Kalau kita sudah bisa mengatasi masalah kita, ya otomatis orang suka sama kita. Karena kita sudah bertanggung jawab. Kita tidak lagi menyusahkan orang lain di sekitar kita. Kita tidak lagi minta tolong terus. Karena kita sudah bisa mengatasi yang menjadi masalah kita. Kemudian pengertian ketiga tadi, orang berhikmat adalah memiliki cara pandang dan cara hidup yang benar secara moral. Ya pasti orang suka. Kalau kita semua hidup secara benar, bermoral, ya beretika, ya kemanapun kita pergi, ya kita tahu etika, kita tahu moral, kita hidup secara benar. Dan ketika kita berbicara, cara pandang kita itu lurus. Itu jernih, maka orang-orang sekitar kita kan suka ya. Apalagi yang keempat tadi, kita memiliki pola pikir yang selaras atau harmonis dengan pikiran Allah. Wah, luar biasa lagi, luar biasa lagi. Pasti orang senang, pasti Tuhan senang ya. Itu pada akhirnya nanti kita mengerti apa yang Tuhan mau. Ketika kita mengerti apa yang Tuhan mau dan kita melakukan apa yang Tuhan mau, ya pasti Tuhan senang. Ini yang harus kita camkan teman-teman. Jangan hanya menjalani hidup saja. Kita harus tahu di usia berapa kita sekarang, dan kita harus bertumbuh secara intelektual di usia itu. Ya. Jangan sampai nanti usia kita sudah mentok gitu ya, sudah dewasa tapi perilaku kita ya masih kanak-kanak. Nah ini orang pasti nggak suka ya. Gimana sih anak itu? Gimana sih gadis itu? Sudah usianya sekian. Makanya ketika ada orang yang berperilaku aneh-aneh ya, pasti yang ditanyakan apa? Usianya berapa? Ya kan? Usianya berapa? Usianya 21 tahun. Kok masih begitu sih? Kalau usianya mungkin masih di bawah umur, ya masih dimaklumin. Kalau anak-anak ini mau melakukan apapun, kita masih maklumin. Ya. Tapi kalau kita sebagai orang dewasa berperilaku seperti anak-anak, ya pasti orang nggak suka. Pasti orang nggak suka. Nah ini yang harus kita
camkan teman-teman. Kita harus bertumbuh dan bertambah-tambah. Karena saya tutup di sini ya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Menjadi lebih tinggi dan tua itu otomatis. Ya, ini fisik ya. Menjadi lebih tinggi dan lebih tua itu otomatis. Ya. Yang penting kita dikasih makan, ya kita pasti tambah besar. Benar ya? Dikasih makan dengan baik, makan 3 kali sehari, ya pasti tambah besar, pasti tambah tinggi. Ini secara fisik. Dan pasti kita makin tua. Usianya bertambah terus, berarti makin tua. Tetapi menjadi lebih bijak dan cerdas itu pilihan. Nah ini dia ya. Itu pilihan. Menjadi lebih bijak dan cerdas itu pilihan. Ya. Menjadi lebih tinggi dan lebih tua itu otomatis, tetapi menjadi lebih bijak itu adalah pilihan kita. Nah, kita harus fokus pada kalimat yang kedua ini. Kita harus menjadi lebih bijak, ya, dan lebih cerdas, lebih berhikmat tadi. Coba kita baca terakhir kali ya. Kita baca kalimat closing ini, ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Menjadi lebih tinggi dan tua itu otomatis. Menjadi lebih bijak dan cerdas itu pilihan. Jadi jangan heran bahwa ada juga orang-orang yang sudah tua usianya tapi perilakunya kekanak-kanakan. Nah, ini paling bencet itu ya. Orang Jawa bilangnya. Jadi karena itu pilihan. Dia tidak memerankan perilaku yang sesuai dengan usianya. Nah, itu kita akan dihindari orang, kita akan dijauhi orang, tidak disukai orang, tidak dipakai orang, tidak diajak orang untuk bekerja sama. Tetapi ketika kita serasi antara pertumbuhan fisik kita dengan intelektual kita, maka Allah suka dan manusia juga akan senang kepada kita. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Masih dalam seri knowledge atau pengetahuan. Kita berdoa bersama. Terima kasih Bapak buat firman-Mu pada malam hari ini, menambahkan satu